bukan untuk diterapkan, hanya untuk pengingat sebagai pembelajaran. Saya yang bernama Hafiz Urbana. Hari ini setelah menulis buku harian, aku kembali meletakkan buku harianku di dalam kotak penyimpanan. Tak sengaja aku melihat buku harian lainnya berwarna coklat yang ada di dalam kotak penyimpanan juga. Setelah aku ambil dan kubuka buku berwarna coklat tersebut, ternyata buku coklat itu adalah buku keseharianku pada masa lampau. Buku coklat itu berisikan cerita-cerita dari masa aku kecil dulu. Tulisan-tulisan itu membuat aku mengingat saat mulai menulis di buku. Di awal penulisan buku harian, aku tidak sanggup menulis setiap hari seperti kala aku dewasa. Namun, aku hanya mampu menulis 1 bulan kali. Beberapa buku harianku di masa lampau sebagian sudah hilang, tetapi beberapa ada yang masih kusimpan dan salah satunya yang akan kuceritakan di hari ini. Di buku harian tersebut tertulis tentang ingatanku yang berusia 3 atau 4 tahun. Di masa itu aku sangat senang berlari-lari, terutama saat keluargaku baru saja pindah ke rumah. Di rumahku yang baru, halamannya cukup luas dan terdapat bak pasir untuk arena bermainku dahulu. Aku cukup menikmati masa kanak-kanak dengan perasaan senang dan juga gembira. Tetapi kegembiraan itu sempat hilang, berubah menjadi tangis akibat aku sering terjatuh, terselandung oleh kakiku sendiri. Di awal aku sangat senang berlari, aku pun juga sering terjatuh saat proses belajar berlari dengan benar. Entah terbentur jalan ataupun batu kerikil atau mungkin pinggiran bak pasir tempat aku bermain. Aku terjatuh. Selain terselandung, aku juga sering jatuh akibat terbentur jalanan ataupun batu kerikil ataupun juga bisa pinggiran bak pasir tempat aku bermain. Semua benturan itu melukai kakiku sehingga menyebabkanku menangis. Kenangan tangis di masa lalu itu membuatku ingat pertama kali belajar berlari dengan benar. Kenangan melankolia yang terjadi pada masa aku kecil. Setelah menangis akibat terluka, aku selalu mencoba meyakinkan pada ibuku dengan berkata untuk tidak berlari di kemudian hari. Tetapi karena usiaku yang masih kanak-kanak, kata-kata yang aku ucapkan pada ibuku selalu aku langgar sendiri dan kembali berlarian serta kembali terjatuh saat berlari di halaman rumah. Sampai-sampai obat merah ataupun salep yang mengobati lukaku butuh waktu lama untuk menutup luka yang ada di dengkul kedua kakiku. Karena belum saja sembuh, tetapi sudah terjatuh kembali. Di masa kecil, aku sangat sulit untuk duduk tenang, sehingga setiap pergerakan yang menggunakan sendi kaki membuat luka yang aku derita sulit untuk sembuh dengan cepat. Setiap kali aku terjatuh, aku selalu saja menangis, menahan rasa sakit akibat kesalahanku sendiri terjatuh. Masa kecil itu sangat terasa cukup menyakitkan. Kenangan menyedihkan pada masa kala kecil, kenangan menyedihkan pada kala aku kecil justru sangat menyenangkan di saat aku mengingatnya di kala dewasa. Karena aku melihat bagaimana aku tumbuh, bagaimana aku menangani rasa sakit fisik kala itu. Kenangan di masa lampau yang dapat ditandai dengan melankolia mungkin dapat berubah menjadi hal kekocakan di masa mendatang, seperti cerita tangiku di masa lalu setiap kali terjatuh, terluka. Justru menjadi gelak senyum dan tawa di masa aku sudah dewasa, dikala mendengar cerita dan membaca ceritanya kembali. Kesadaran akan keindahan melankolis yang terkandung dalam konsep mono no aware. Konsep monono aware adalah konsep estetika Jepang yang berarti kesedihan terhadap hal-hal yang sementara atau kesadaran akan keindahan yang melankolis. Konsep monono aware adalah konsep estetika Jepang yang berarti kesedihan terhadap hal-hal yang sementara atau kesadaran akan keindahan yang melankolis. Konsep yang menggambarkan perasaan campuran antara kegembiraan dan kesedihan yang timbul ketika kita menyadari ketidakkekalan dan ketepikan kehidupan. Seperti ceritaku di masa lalu yang cukup sedih akibat sering terjatuh menimbulkan tangis, tetapi hal itu menjadi cerita yang cukup menggugah senyum di kala dewasa.
Sejarah dari konsep mono no aware memiliki akar dalam sastra dan budaya klasik Jepang, khususnya pada periode Heian pada abad ke-8 sampai ke-12. Istilah ini pertama kali digunakan esai Makura no Shoshi yang ditulis oleh seorang penulis wanita bernama Kei Sanagon pada abad ke-10. Rasa sedih melankolia juga salah satu yang sering sekali direpretasikan pada konsep mono no aware. Konsep yang pernah kupelajari ini ternyata pernah disampaikan juga oleh kakekku yang berasal dari Jawa. Dulu kakekku pernah berkata mengenai wong urip iku mung mampir ngombe, sebuah peribahasa Jawa yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia. Hidup itu hanya mampir minum. Konsep dan peribahasa yang memiliki arti sama yaitu sementara. Jika peribahasa Jawa berkata hidup ini sementara, jika peribahasa Jawa berkata bahwa hidup ini hanyalah sementara, sedangkan dalam konsep mono no aware merupakan kesedihan terhadap hal yang sementara. Konsep ini lebih banyak menghargai kesedihan sementara yang ada di masa lalu, seperti halnya aku menghargai luka saat terjatuh di masa kecilku. Bahkan bekas luka di kala aku kecil masih ada sampai aku besar saat ini. Aku sengaja tidak mau menggunakan salep penghilang bekas luka agar dapat mengingat bagaimana cara kecilku belajar berlari dengan sangat pincang dengan benar. Menghargai melankolia di masa lalu cukup penting untuk pembelajaran kita mengarungi masa depan yang cerah. Cukup menghargai bukan terlalu dalam masa lalu. Menghargai apa yang pernah terjadi, bukan mengulangi apa yang pernah terjadi. Menghargai untuk mendapatkan jiwa agar dapat berdamai akan masa lalu yang berat. Menghargai untuk mendapatkan jiwa agar dapat berdamai akan masa lalu yang berat. Memang sangat sulit berdamai akan masa lalu yang kelam. Tidak perlu terburu-buru, hanyalah mencoba untuk pelan-pelan menghargai hal tersebut agar bisa menjadi salah satu cerita kehidupan yang menyenangkan di masa mendatang. Konsep ini bisa dicoba untuk siapapun yang sedang mencoba untuk berdamai di kehidupan nyatanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita Efek Pecandu sampai akhir. Jangan lupa kunjungi semua sosial media yang kami miliki. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.